Berarti waktu bangkrut seberapa sulit? Ketika gua cuma punya uang 10.000 untuk seminggu. Gua rasa rumah lu sama mobil lu mahalan harga mobil lu. Nggak salah sih. Ya, 30 juta jadi 17 miliar dalam waktu berapa lama? 7 bulan, 8 bulan. Gua tuh nggak kepikiran mau beli lebih dari ini. Cuma ada karena satu momentum yang dimana dulu sempet diremehin lah. Pas gua beli Porsche itu, gua nggak dibolehin masuk, bro. Berarti lu rata-rata beli mobil karena dihina gitu ya? Kasarnya begitu. Tuh. Wah, jangan mau kalah, nyalain. Gimana rasanya pertama kali lu bisa beli McLaren? Happy nggak happy tadi gua bilang. Yo, what up people, back in with me, Roy Ricardo, the most wanted rapper in town. Mereka bilang gua siapa? Lu halu. Masih di KRTV. Terima kasih buat Royal People, like, comment, and subscribe channel gue yang ini dan channel gue yang Roy Ricardo. Hari ini kita akan bikin konten yang sangat spesial lagi, Royal People, karena kita akan menggeledah koleksi dari seorang anak muda yang sukses. Katanya dulu susah, melarat, tapi karena ada suatu kejadian, dia tiba-tiba boom. Jadi udah banyak juga yang request dari Royal People untuk geledah koleksi dari beliau. Lo lihat nih, ada si kucing ini lagi loh. Jadi gue syuting, terima kasih buat Edward Tansil kasih tempatnya space man cave di depan nih. Ada kucing yang kemarin kalau lu nonton konten gue sama Edward Tansil yang geledah man cave, ada dia lagi di sini nih. Oke, langsung aja kita lihat koleksi dari sohib gue satu ini yang keren banget ya. Ini dia, Kak Jo, apa kabar? Lo nggak punya identity, bro. Halo, baik. Baik ya? Ya. Gimana? Udah siap untuk saya geledah? Let's go. Let's go. Biasanya kalau orang yang konten sama gue tuh deg-degan. Aman, udah sering. Udah sering ya? Ya. Oke, kita akan menggeledah koleksi dari Kevin Jonathan, a.k.a. Kajo. Itu nama dari siapa sih? Waktu kuliah terlalu banyak nama Kevin. Oke. Jadi disunat semua yang namanya Kevin, ya cari singkatannya lah. Gitu. Bener, apalagi di daerah Pik nih ya. Betul. Kayaknya dari 30.000 orang yang tinggal di Pik gitu ya. 10% kali, betul? 10% namanya Kevin. Kevin, Andri, siapa Iya, lagi? banyak lah. Edward. Ya iya. gitu-gitu lah nama-nama banyak orang di Pik ya. Betul. Oke, hari ini kita akan menggeledah koleksi dari Kevin Jonathan. Sebenarnya masih banyak lagi koleksi dari beliau ini. Tapi karena dia belum punya garasi, akhirnya kita cuma bisa bawa 3. Kenapa mobil semahal ini lu nggak punya garasi, bro? Lagi mau bikin. Lagi mau bikin. Iya. Mobilnya mahal, ya kan? Gua rasa rumah lu sama mobil lu mahalan harga mobil lu. Nggak salah sih. Hah? Nggak salah. Nggak salah itu. Kenapa? Kenapa harga rumah lu lebih murah dari harga mobil? Karena gue lumayan sering keluar kemana-mana gitu ya. Maksudnya Iya. ke luar kota, negeri. Jadi kayak tempat tinggal tuh menurut gue yang penting nyaman untuk di tempat tidurin aja sih. Oke, Ya jadinya kayak nomaden gitu loh kerjanya. nomaden. Jadi menurut gue kayak kadang kalau gue bosan juga mungkin nginepnya di hotel atau di apartemen gitu sih. Oke, jadi kita mohon maaf juga nih untuk suaranya mungkin agak sedikit berisik karena di pinggir jalan. Gimana, audio aman nggak? Oke, kita langsung geledah aja nih koleksi-koleksi dari Kajo nih ya, Royal People ya. Kira-kira apa aja koleksi yang ada di sini, Royal People? Ini ada 3 mobil yang keren banget. Oke, kita akan mulai ini menggeledah koleksi dari Kajo. Jadi kita pinggir jalan nih, nggak apa-apa ya. Kita gas terus aja, Royal People. Gimana lu bisa punya mobil koleksi segini banyak gitu ya? Sebenarnya berawal dari ini doang yang awal. Cuman karena ada beberapa hal akhirnya kayak pingin ngebuktiin diri, akhirnya nambah. Oh, jadi ini pertama? Ini yang pertama. Ini Jadi- justru yang sebelum dikenal di publik mungkin ya. Oke. Jadi pas aku udah cuan, aku pingin self reward, aku beli ini Porsche. Oke, berarti lu pertama kali beli mobil yang bervalue itu, menurut lu ini bervalue nggak? Bervalue, Bervalue. Betul. Apalagi self reward ya. self reward. Self reward buat diri lu, pertama kali lu beli si Porsche Taycan Betul. ini. Baru second. Beli second sih. Beli second. Betul. Oh, Jujur pinter. aja. Pinter ya. Soalnya gue tahu kayak beberapa teman-teman gue beli baru turunnya bisa sampai 40% gitu bro. Oke, ini tahun berapa lu beli? Ini kalau tahun belinya di tahun 2025 awal. 2025 awal. Kenapa lu pilih Taycan gitu? Dari segitu banyak jenis mobil yang ada Oke. gitu kan. Dengan budget berapa nih kalau boleh tahu kemarin? Ya kurang lebih 3 lah.
kurang lebih 3 miliar. Kenapa lu beli Taycan? Lu kan bisa beli California. Betul. Atau lu bisa beli Gallardo. Jadi ya? pertama, gua tuh lebih suka mobil baru. Mobil baru. Tahun baru lebih Tahun tepatnya. baru, oke. Betul. Kalau kayak beberapa yang lu sebut tadi kan mungkin masih awal 2010-an ke atas. Ya, Yes. 10 sampai 15 lah kurang lebih Oke. gitu kan. Nah, pas gue mau beli tuh, gue juga lihat maksudnya gue waktu itu lagi open portfolio juga tuh. Oke. Jadi terinspirasi dari Ko Andri Hakim. Dia punya Andri Taycan. Hakim. Oke. Nah. Emang dia beli Taycan duluan? Dia beli Taycan duluan. Tapi baru. Baru. Oke, dia ngomong sama gue nyesel beli Taycan baru katanya. Langsung bagi 2 harganya. Iya, dapat 2 dia. Iya, betul. Nah, terus Oke. waktu itu gue mikir, gue juga mau tahun baru, yang tahunnya rada baru, dan gue kan anak teknologi. Iya. Ini tuh futuristik banget. Futuristik ya modelnya ya. Dan Karena ini interiornya listrik juga. ya kan. Listrik. Porsche listrik. Tuh. Oke, kalau tahun-tahun baru 3 miliar budget sebenarnya masih banyak ya. Kayak Banyak. M4 gitu kan tahun baru juga. Betul. Lu ngelihat Porsche-nya berarti? Ngelihat Porsche-nya, mereknya. Oh, Ya, berarti lu brandnya. kemakan si merek tersebut ya. Betul. Dan lu ngerti mobil gak tapi? Enggak, gue nggak ngerti mobil. Mobil pertama lu apa? Mobil pertama gue Brio Satya. Mobil pertama lu Brio. Di Yes. umur berapa lu bisa beli mobil? I think 21, 22. 21. Oke, kita akan flashback. Berarti dia pertama kali beli mobil itu di umur 21, Roy People ya. Itu dapat duit dari mana gitu loh? Maksudnya lu kerja oke. apa gitu? Jadi basicnya gue tuh dulu profesional, gue Yes. programmer. Oke. Tapi sebelum jauh dari itu gue kuliah di salah satu kampus IT lah di Jakarta. Ya. Gue pernah menang lomba juga lah di Microsoft Hackathon. Jadi kayak lomba Microsoft Hackathon. Jadi ini Hackathon itu apa? kompetisi. Oh, kompetisi. Kompetisi. Oke. Nah, waktu itu gue menang lomba, juara 1. Jadi waktu itu lumayan dapat kurang lebih $175.000 US atau 2 miliar. $175.000 US atau 2 miliar rupiah pada saat itu. Ya, waktu itu masih 19 tahun lah. 19 tahun lu 19 berarti tahun. udah dapat duit 2 miliar. Betul. Tadi tabungan lu berapa sebelum dapat itu? Kalau boleh tahu. Kayaknya masih di bawah 10 juta kayaknya. Di bawah 10 juta. Betul. Masih kuliah soalnya, betul? Di bawah 10 juta tiba-tiba jackpot jadi 2 miliar. Ya. Karena kompetisi ya. Kompetisi. Berarti beliau ini sebenarnya otaknya pinter. Ya. Karena amin. dia programmer, John. Ya, mungkin yang belum tahu nih kaget kan. Oh, tiba-tiba ada seorang Kajo, Kevin Jonathan. Betul. Kita flashback dulu, kita profiling dulu. Beliau ini adalah seorang trader sekarang kripto ya. Betul. Lebih Kripto. fokusnya di bidang kripto. Hari ini kita akan menggeledah apakah kripto masih seksi ataukah kripto sudah tidak seksi lagi untuk Ya. menjadi investasi, salah satu platform investasi gitu ya. Kita akan pelajarin step by step, Roy People. Oke, Ya. ini adalah mobil-mobil yang dibeli sebagai self reward dari kesuksesan Kevin Jonathan. Ya. Betul ya? Betul. Bukan bermaksud untuk flexing, bukan bermaksud untuk sombong. Gue pun kalau jadi si Kajo nih, kalau dari nggak punya duit, let's say tabungan lo cuma di bawah 10 juta, tiba-tiba jadi 2M, gue beli mobil sih. Gue beli mobil sih. Kalau gitu gue nggak beli mobil, betul? Lu ngapain? Gue bayar utang bokap nyokap gue sama kuliah adik gue. Oh, lu bayar utang. Berarti lu sebenarnya basically dari keluarga yang maaf kata kurang mampu. Tidak, sebenarnya dari yang mampu terus bangkrut. Oh, Papa dari mama mampu bangkrut keluarga Ya. lu. Papa mama bangkrut waktu aku masih kuliah. Bisnis apa itu kalau boleh tahu? Mebel. Oke. Mebel, cuman bukan masalah di mebelnya. Jadi pas bapak mau ekspansi, bikin bisnis baru, terus ya ternyata nggak make it lah di sana. Oke, gagal lah ya. Ya, kasarnya akhirnya nggak begitu. bisa nutup. Oke, berarti terlilit hutang. Hutang karena nggak mampu bayar ya, Heeh. gitu. Dan itu posisinya umur lu 17 tahun. 17 tahun, 17-18 tahun. Tapi lu bisa kuliah di dapat duit Ya dari kan, mana? tadi gue bilang kan, sebelumnya masih bagus, baik-baik aja. Oh. Pas gue udah kuliah, itu terjadi. Berarti waktu bokap itu bangkrut, seberapa sulit lo? Mungkin yang paling gue ingat yang paling sulit itu adalah ketika gue cuma punya uang 10.000 untuk seminggu. 10.000 buat seminggu, tahun berapa tuh? 2015 kayak 14-15 lah. Soalnya waktu itu bokap cuma kasih gue tuh 200.000 per minggu. Per minggu? Per minggu, dan Oke. itu udah termasuk untuk uang listrik, kan biasanya gue isi 20 ribuan gitu Iya. kan. Terus juga untuk uang makan harian, terus juga uang untuk ketika ya bensin dan lain-lain lah. Iya, iya, iya. Dan iya. kalau ada kebutuhan kuliah kayak printing or something, itu pakai uang itu. Jadi 200.000 tuh all in? All in setiap seminggu sekali. Seminggu sekali, berarti sebulan itu sekitar 800.000? 800-800 ribu. Kecil ya? Lumayan sih, lumayan. Tapi tahun itu mungkin cukup kali ya? Bukan cukup, sebenarnya bisa tergantung makanannya makanan apa. Iya. Kalau warteg masih oke lah, bro. Sebenarnya ya kita makan ceban sehari juga masih bisa, di Bisa, Indonesia makan cuman tinggal warteg pilihan. ya. Tergantung gaya hidup lu, bukan biaya hidup. Biaya hidup Iya. di Indonesia tuh kurang Pilihan, lebih bro. pilihannya masih ada loh yang 5.000, 10.000 gitu ya. Oke, kita akan lanjut ya. Berarti lu pertama kali sambil kita ngobrol nanti, berarti pertama kali beli
Porsche Taycan ini. Yes. Udah diapain aja nih, John? Nggak ada diapa-apain sih, cuman diganti di spotlight aja ya. Maksudnya diganti wrapping doang. Iya. Masih ting-ting semua. Ini warna aslinya apa? Putih. Putih ya? Gue ganti gara-gara banyak yang bilang BYD, bro. Anjir, mirip sih. Karena dia ngecas juga kan. Iya, hybrid kayak Iya, listrik hybrid. ya? Listrik, full Listrik, listrik. iya, full listrik Betul. ini ya. Ini Jadi- berapa? Range-nya sih berapa sih? Ini bisa 400 bisa kok. 400 kilo. 400 kilo, 300-400 lah. Range jaraknya? Jarak untuk ini kan kalau full kan. Jarak full ya? Ya, 300-400 lah. 300-400 kilo. Oh, lumayan jauh ya? Betul, lumayan jauh. Bukan 200 katanya? Kayaknya 300 ya. Gue kadang selalu ngecas soalnya. Oke. Gue nggak pernah ada masalah sih soalnya. Iya, dia dalam kota terus. Gue pernah bawa ke puncak semua mobil ini. Oh, gue pernah lihat tuh sekali Iya, tuh. Kan ke semua. puncak berapa kilo sih? Iya sih. Oke, ini standar ting-ting ya, cuma Standar. diganti wrapping doang. Wrapping doang. Udah pakai ring 20 ya standarnya ya? Ya, standarnya udah bawa. Oke, ya Eropa sih ya. Gue boleh lihat isinya? Boleh, silakan. 27 ini apa nih? Tanggal lahir ya. Makanya lahir. semuanya 27. Oh, 27. IG juga 27. IG 27 ya? Ah. Ini masih nyala loh di mobil. Iya, dari tadi. Dari tadi nyala. Dalamnya sih udah bagus ya. Ya, Feature Porsche, ya kan? Apalagi tahun baru. Tahun baru nih 2000 berapa tadi? 2021-22 deh. 2021. Gue izin lihat dalamnya ya. Silakan. Taycan 4S. Jadi 4S. Taycan ini ada beberapa jenis ya. Ada yang standar, ada yang 4S, ada yang turbo juga, John. Betul. Itu harganya beda-beda dengan speknya beda-beda. Udah frameless ya. Enak juga dalamnya ya. Enak-enak banget. Dia lumayan ceper ya dalamnya, Bro ya. Ceper, betul. Oh. Bawah juga. Asik loh, udah interiornya mewah banget nih. Yes. Instrumen clusternya nih. AC-nya juga seru banget. Oh, tinggal pencet ya? Ya, lu bisa geser-geser. Nggak bisa geser ini, lu langsung dari layar. Oh, semua dari layar ya? Semua dari layar. Oh, kayak Xpeng gua. Iya. Tapi ribet kadang-kadang, John. Betul. Ribet. Oke. Ini memang ya buat mobil harian kali ya. Daily enak banget. Daily car. Kenceng lagi. Cukup, terus Porsche juga. Ya, ini mobil pertama lo B1 Kajo. Boleh nih plat nomornya? Boleh. Boleh ya, B1 Kajo. Plat nomornya mahal, John. Tapi Oke. karena listrik lebih murah, bro. Oh iya bener. Iya, lebih murah. Tapi kalau kan listrik. belinya mahal. Belinya tetap mahal sih. Iya. Dari Taycan, ini uang yang apa nih? Ini uang pas gua jackpot pertama Yang 2M. 2000 jadi 2-3 M waktu seminggu. Kripto nih, kripto. Kripto. Ini semua dari hasil kripto. Kripto semua. Oh, jadi lu beli semua mobil ini dari hasil kripto. Betul. Pure kripto. Pure crypto dan setiap gua beli itu adalah momen pas gua take profit. Dan gua share ke publik juga. Oke, pure kripto atau pure jual kelas nih? Kalau jual kelas belum sih, belum bisa. Belum bisa. Nggak. Masa sih? Soalnya kemarin gue sempat refund juga, bro, lumayan. Refund kelas. Karena orang waktu 3 hari itu nggak sesuai dengan analisa gua, tapi pas 3 hari kemudian itu kripto runtuh semua sesuai prediksi gua. Dan akhirnya gua bisa beli 2 mobil ini. Dua mobil ini? Yes. Oke, kita akan pindah ke sini. Jadi pertama kali lu beli Taycan, ini dari koin apa tadi? Oh, ini gua tradingin sih, macam-macam soalnya. Oh, macem-macem. Terus abis itu lu beli mobil apa lagi? Gua beli mobil keluarga sih, kayak Lexus. Oh, Lexus. Yes. Oke. Nah, habis Lexus beli ini, terus Jet4. McLaren and then apa nih? Ini McLaren 600 LT. 600 LT. Ya, long tail. Banyak yang Oke. kira ini 570S. Mirip ya sekilas ya? Mirip sekilas. Jujur ya, jujur. Betul. Gua kalau McLaren itu lagi-lagi kayak kemarin di main cave, nggak ada bedanya menurut gua. Betul, mirip-mirip banget. 650. Yang MP4 ya? MP4. MP4 tapi juga itu beda mirip. banget. Lumayan Bedanya beda itu. apa? Lumayan nggak yang begini matanya. Ya kalau di pinggir jalan sama aja, Iya bro. sih. Iya kan? Betul. Ini bedanya lu stikerin doang kali. Stiker. Stikerin doang nih berarti ya? Delivery, iya stikerin. Oke. Tapi ini udah banyak gua custom sih. Kenapa stikernya ada $2.000 to $1 million? Karena portofolio terbuka gua yang gua open dari awal tahun 2025 sampai akhir tahun itu dari 2.000 sampai jutaan dolar. $2.000 tuh berarti berapa rupiah ya? 30 jutaan? 30 juta 32. rupiah. 30 juta lu rubah jadi Nggak sengaja sih, Apa? jadi jutaan dolar. Nggak jutaan sengaja. dolar tuh berapa tuh kalau dirupiahin? Kalau Yang boleh terakhir tahu? gua buka itu sampai 1 juta dolar. 1 juta dolar tuh berarti 17 M. dari ya, 17 M. 30 juta jadi 17 miliar dalam waktu berapa lama? 7 bulan 8 bulan 7 bulan 8 bulan. Gimana caranya? trading. Trading di kripto. daily. Almost daily. Kalau pas dapat momentum aja. Oke. Bisa lu ulang lagi nggak sekarang? Kalau nggak dapat momentumnya nggak bisa. Karena waktu itu pas momen dari BTC 74.000, gua tradingin sampai dia 120.000. Yang paling cuan besar tuh adalah ketika gua turun marketnya. Jadi gua short. Short itu kayak lu bisa dapat profit kalau dia turun. Oke. Nah, itu dari 120 itu turun sampai 80 ribuan, 80-an. Nah, gua baru take profit. Jadi awalnya 120 sampai 100 aja, gua udah bisa dapat ini. Berarti orang-orang pada rugi lu untung. Kasarnya Itu, gitu. waktu itu begitu. Makanya banyak yang nggak seneng. Emang gitu ya kalau di Bitcoin ya? Ya, lu Itu gua intinya nggak kalau ngerti. lu rugi, gua rugi, lu cuan, gua nggak seneng nggak gitu. Iya. Berarti ya
Lu happy-happy, orang lain lagi menderita, John. Ya, makanya waktu gua beli ini sebenarnya rada nggak enak sebenarnya. Makanya gua bukan yang kayak sampai branding yang kayak goreng-goreng mobil. Karena waktu itu menurut gua kayak di saat orang-orang pada nggak cuan, tapi gua malah cuan. Jadi pas Cuan. gua beli rada nggak enak perasaannya. Rada nggak enak tapi dibeli juga, gimana sih? Ya, Katanya gue enak, lu beli juga. Kenapa McLaren? Nah, jadi kalau di dunia kripto, Ya. mungkin khusus kripto ya, bahwa ditanya selalu dibilang kan, McLaren lu warna apa bos? Gitu. McLaren lu warna apa bos? Itu siapa yang ngomong emang? Raja kripto lah. Raja kripto. Oh, beliau tuh raja kripto berarti. Kalau kata public netizen. Public netizen. Netizen ngomongnya begitu. Tapi kalau dari seorang POV Kajo, gue kan nggak kenal sama beliau. Menurut lu, beliau itu raja kripto atau enggak? Kalau dari aku pribadi, beliau adalah orang yang mendorong adopsi kripto sih di Indonesia atau edukasi kripto yang lumayan besar ya. Dampaknya, Trennya ya. impactnya lumayan besar. Oke. Nah, cuman ya itu karena beliau waktu itu beli McLaren, jadi somehow pencapaian terbesar dalam dunia kripto kalau lu cuan, lu harus punya McLaren. Nggak harus punya sih. Oke. Punya McLaren itu udah cukup berhasil. Oke. Ini yang Gitu. punya tempat nih. Halo. Eh. Aman-aman. Kesini harus kita tanya, McLaren lu warna apa, bos? McLaren gua kebetulan oranye. Weh, dia bisa jawab. Minimal bisa jawab guys. Gua nggak bisa jawab dong. Kontak dulu ya, bye-bye. Hai. Oke, berarti sekarang tuh tren McLaren lu warna apa, bos? Bener-bener gila ya? Tapi kayaknya kalau sekarang udah nggak terlalu ya. Udah nggak terlalu ya? Karena dipecahin sama Gabriel kayaknya. Gabriele. Sama Respect Bapak Gabriele. Iya. Yang punya Golf Jakarta. Golf. Kita kapan diundang main Tuh. golf, bro? Hah? Kayak karena sejak ada dia kayaknya dia yang memecahkan stigma itu bahwa lu nggak perlu cuman punya McLaren. Kalau lu bisa punya semua kenapa harus satu gitu? Oh, dia punya McLaren Senna, Revuelto, Revuelto, Ferrari SF90 yang limited tuh kan, Oh. Le Mans ya. Oke, berarti lu OTW kayak Gabriele ini. Ya kalau rezekinya ada mungkin ya. Bisa nggak lu ngejar Gabriele? Aminin dulu aja karena karena balik lagi semua tergantung dari kondisi market juga lah. Bro, kenapa lu bilang gitu? Apakah itu tergantung kapital yang lu mainin? Betul, Kalau di tapi kripto? balik lagi punya capital banyak kalau nggak dapat momentum juga percuma. Berarti kuncinya apa? Kapital atau momentum di kripto Momentumnya, ini? momentumnya. Momentum menurut lu? Momentum. Oke. Momentum. Kalau gua baru mau main kripto, apakah bisa ngejar kalian? Kalau gue bilang sih bisa aja setelah gue melalui kemarin ya. Karena BTC kan turun juga waktu itu 70 ribuan. Sekarang udah 60 ribuan. Turun lagi dong Lebih di bawah dari yang gue kemarin kan? dari yang lo main. Betul. Berarti masih ada Chance. kesempatan, chance. Betul, ada. Oke. Cuman kalau mainnya bener. Kalau mainnya bener. Dan baik lagi ya, disiplin. Karena kan lu nggak mungkin cuman sehari main nggak dapet cuan terus lu udah selesai. Nggak bisa. Lu pasti harus konsisten. Konsisten ya. Berapa tahun gue bisa ngejar lu kira-kira kalau gue konsisten? Gue nggak bisa bilang berapa tahun lu, karena kadang ada orang yang jackpotnya besok juga bisa gitu loh. Hoki balik lagi ya? Hoki balik lagi. Tetap. Oke. Itu nggak bisa dipungkiri, tetap hoki balik lagi. Oke, kalau gitu sambil kita ngobrol lagi, kita lanjut lagi ngeliat McLaren warna apa, bos? Ini McLarennya warna apa, bos? Aslinya biru juga, tapi biru tua. Ya. Kunci nggak? Nggak. Oh, ini yang mahal dari McLaren. Dia udah bucket seat ya? Bucket seat dan nggak enak banget. Ih, gak enak banget ini bucket seat ya? Betul. John, ini gimana bawanya begini? Ini kemarin gua pas baru pertama kali beli, bucket seatnya itu kan nggak sesuai dengan gua. Iya. Jadi pas kena, gua ubah seatnya tuh, itu kena 1 juta bro. 1 juta apa? Cuman ngubah seatnya doang, konfigurasinya doang, posisi ke gua. Serius? Iya. Ngerubah Seatnya doang dia Posisi bongkar. duduk gitu? Betul, posisi duduk. 1 juta? Betul, 1 juta. per... Dua-duanya deh waktu itu. Oh, dua-duanya. Oke. Nah, tadi nggak kelihatan situ. Kita langsung lihat ya. Ini penampakan dari McLaren 600 LT. Udah joknya bucket seat. Terus juga seat beltnya warna kuning. Nih standarnya begini ya. Standar. Full Alcantara. Nih sweat Alcantara. Sama bucket seatnya udah karbon. Tapi enak nggak bawanya? Kenceng-kencengan enak. Oh, kenceng nih ya? Kenceng. Berapa HP? Sekarang kayaknya bakal masuk ke 700 deh, karena gue Gintani ini. Oh, ini Gintani. Ini udah Gintani, jadi sama lah tempatnya sama si Revuelto Gabriel. Oke. Ini radiatornya di sebelah kanan ya? Iya, Di sebelah kiri. Aduh, anjay. Copot lagi mod. aman. Aman. Ini udah Alcantara, udah airbag juga ya. Cuman nggak Cakep. enak buat daily, apalagi di peak. Oh, Keras susah. banget. Ini mobil track soalnya. Kemarin gue mau syuting sama Gabriel, nggak jadi di pick karena ya ini bawahnya nggak enak banget. Betul. Karena jujur di pick kan jalanannya konblok ya. Ya, betul. Bawa-bawa begini tuh rada
rada mual gitu. Ini udah kayak gini ya, ada cover. Sudah cover. Covernya kayak cover speaker ya. Betul lagi. Tuh, beli gitu dong, John. Tuh. Wah, jangan mau kalah, nyalain. Tunggu. Lu lihat nih suaranya. Jangan mau kalah, John. Hah? Lagi. Ada api. Apinya mana api? Ada apinya juga. Sudah, cukup. Gila. Berapa harga knalpot lu? 170 lah, 160, 170. Gila. Knalpot Gintani ya. Kaget. Panas gila. Keluar nggak tadi api? Tadi ada api-api. Dapat nggak? Dapat ya. Oh, jadi ini knalpot yang lu banggain itu ya? Lebih senang pakai ini daripada dua mobil. Karena ini kan hybrid, Hybrid, ini listrik, masih kurang. Iya, jadi Laki. kalau buat show ini lebih seru nih. Buat lucu-lucuan bukan buat sombong. Betul. Oke. Gue sih kalau ngeliat orang-orang kayak begini ya, even though gue belum punya uang untuk beli ini, tapi gue di sini mau belajar sama teman-teman yang kita kontenin kayak Kajo, Gabriel Ray. Gimana sih cara mereka sukses? Gimana sih cara mereka ngedapetin ini? Karena jujur ini adalah impian para laki-laki. Ya, Betul, ketika laki-laki sukses, ya selain kita bagian keluarga, lu udah pasti bagian orang tua dulu kan tadi. Pasti. Dia bayarin utang keluarganya dia dulu, baru lu beli apa ya, mimpi kali ya. Mimpi gua. Mimpi lu zaman kecil. Betul. Zaman kita kecil mungkin baru miniatur-miniaturnya, diecast-nya kan. Betul. Lihat di film-film, nah akhirnya bisa kebeli. Gimana rasanya pertama kali lu bisa beli McLaren? Happy nggak happy tadi gue bilang. Kenapa? Tadi gue bilang happy karena akhirnya gue bisa mencapai titik ini, tetapi di lain hal nggak happy-nya karena Banyak yang rugi. banyak yang rugi. Jadi gue kayak gue mau happy itu kayak ngerasa orang yang lain di luar sana banyak yang rugi gitu. Oke. Tapi overall, lu ada anjing, Tuhan gue bisa dapet McLaren nih gitu. Ada nggak sih lu gitu pernah? Atau Lebih ke Porsche ya mungkin ya, karena ini mobil yang dimana perubahannya lumayan signifikan lah. Maksudnya game changingnya di sana Oke. gitu. Karena kalau yang gue percaya ketika lu udah melewati tahap yang satu ini ke yang berikutnya gampang. Oh, lebih Dan mudah. ternyata bener. Lebih gampang. Lebih gampang. Oke. Ini baru berapa tahun akhirnya lu 3 beli ini? bulan, 3 bulan. 3 bulan atau 4 bulan. Berarti lu dalam 1 tahun lu bisa beli 3 mobil ini? Tahun lalu ya. Tapi ini tahun awal Januari. Gila. Kalau orang yang nggak pinter kira-kira bisa nggak main kripto? Bisa kayak. Tahu nggak kenapa? Karena banyak Kenapa? jackpotan. Oh, banyak jackpot. Iya. Jadi ada hoki-hokiannya Ada juga hokian. ya. Apalagi pas tahun 2021 2020 ya. Iya. Tapi lu nyesel nggak beli McLaren ini? Sebenarnya gue nggak nyesel karena gue seneng dengan knalpotnya bro. Knalpotnya ya. Knalpotnya tuh di atas, jadi pas dia keluar langsung kayak naik. Dan gue Tapi- bisa lihat dari spion. Oh, lu bisa ngeliat dari spion. Oh. Tapi ini pure standar ya, Bro? Cuma knalpot doang ya? Sekarang ini pure standar sih. Maksud gua Knalpot nggak ada doang, rubah Gintani, pelek, pelek belum, wrapping doang. prepping, dalamnya juga masih full ori. Full ori. Ini udah pakai mesh-mesh begini ya? Iya, Kayak cover speaker ya? kayak speaker. Ini kan speaker tuh, ini juga tuh. Ini Betul. lampu rem kan? Ini rem. Tuh. Oh, ini bawahnya apa? Itu Kayak udara doang ya? udara. Oh. Udara aja. Oh, ini bisa naik turun nggak? Nggak bisa, ini fix. Jadi ini udah berapa tahun lo punya? 4 bulan. 4 bulan. Sorry, 5 bulan lah, 4 5 bulan udah keluar duit apa aja nih buat maintenance? Wah, ini yang paling PR. Oh iya? Soalnya pas gua beli itu orangnya kolektor ya, kolektor yang udah pensiun gitu kan. Jarang Jadi pakai. ya jarang pakai. Jadi kayak bannya udah gundul, terus juga koilnya harus diganti. Habis berapa tuh ganti koil? Koil 50 juta. 20 juta. Ya, koilnya doang 50 juta. Terus kayaknya total ini yang udah 300-400 kali. Anjir, buat apa aja, John? Knalpot, terus juga waktu itu Ganti oli berapa nih? Gue lupa lagi ganti oli berapa. Kayaknya 10, enggak sampai deh, kurang lebih 10 deh kayaknya. 10 juta? Kurang lebih. Masih fair enough dong? Soalnya dulu gue pas servis itu langsung semua. Jadi gue kan tipenya Oh, kayak langsung udahlah, semua beres gitu ya? Total berapa kok? Oke, gue bayar transfer Oke. semua langsung. Berapa harga pajak dari McLaren ini? Ini lebih murah tau? Lebih murah. Pokoknya ini pas gue 5 tahun pajaknya ganti itu 90 juta. 90 juta. Yang ini ya. Terus kalau kita ngomongin soal tahunan tuh 40 juta, 34 Pajak tahunan? Iya, ini Oh, itu lebih tadi murah. balik nama, Balik nama tadi. 90 juta. 90 juta. Sama ganti plat kan. Ganti plat ya? Oh, request plat ya? Betul. Oke, berarti sekitar 40 juta per... 40 juta per tahun. Oke. Pak, mau beli mobil ini nggak, Pak? Boleh. Boleh? Berapa harganya?
Murah nih Pak, 10 miliar. Saya mau ambil 3. Mau ambil 3? Oke, mantap. Kira-kira saya bisa beli mobil ini nggak Pak? Bisa. Bisa, gimana caranya Pak? Diniatin. Diniatin? Ya. Harus curi duit orang nggak? Oh jangan. Harus jadi apa Pak kira-kira kerjaannya? Nah, pokoknya kalau mau beli mobil ini ya harus semangat bekerjanya. Semangat. Kalau Duitnya, bukan semangat kerja. Bapak emang nggak semangat kerja? Semangat. Iya, terus gimana? Kita belum beli? Belum waktunya. Belum waktunya. Mantap. Puasa nggak Pak? Puasa. Woi, mantap ya Pak. Semoga sukses dan sehat selalu. Tuh guys ya, kita harus punya motivasi. Jadi selalu gue bilang John, kalau misalkan konten sama gue tuh selalu ada 2 mata koin. Betul. Lu ngelihatnya ini secara negatif atau secara positif. Bapak-bapak hardware itu ngelihatnya secara positif. Betul ya. Kita selalu bisa apa ya? Bisa memilih lah kehidupan kita. Seru kan konten sama gue? Seru. Iya kan? Lebih Beda kan? natural. Beda kan dari yang lain? Nggak ada scripting. Gak ada skrip. Gue nggak pernah pakai skrip, nggak pernah gue tipu-tipu. Oke, berarti lu jual kelas nih sekarang. Iya betul, secara nggak langsung. Kayaknya mau gua Laylo udah gue nggak buka sih tahun ini. Tapi ini semua bukan dari hasil jual kelas. Enggak, justru kalau jual kelas tuh kalau dibilang kemarin gue sempat refund ya, lumayan kemarin karena kan waktu itu tidak sesuai, orang-orang pada nggak suka, nggak seneng, rame, yaudah gue Refund semua. refund. Waktu itu karena 3 hari itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Oke. Tapi ternyata sesuai ekspektasi yang luar biasa sehingga gue bisa beli 2 malah. Berarti kalau lu tipikal lu ngasih tahu apa, lu ikut action, lu ikut ambil posisi. I call what I trade kalau gue bilang sih. Jadi I call what I trade. Berarti lu kasih tahu apa, lu ambil posisi. memang gue ambil posisinya juga. Oh, lu open Tapi, soalnya ya? betul, kalau gue nggak ambil posisi, gue juga bakal bilang, yang ini gue nggak ambil ya. Cuman kan kadang ada yang kayak belum punya posisi atau kosong gitu kan, jadi ya tetap gue harus kasih kan. Gue penasaran nih ya, menurut lu jual kelas itu salah gak? Menurut gue nggak salah sih, karena Gue kan pengen tahu lu aja. menurut gue nggak salah karena baik lagi yang lu diajarkan gimana cara mentor atau mungkin dari universitinya itu memang mengajarkan yang memang ini memang berhasil kok gitu loh, dan Iya. memang caranya memang benar juga. Oke. Kan edukasi ya. Berarti lu jual edukasi. Yap. Kenapa jual kelas itu serasa negatif banget gitu ya? Karena mungkin tergantung ya, orang lihat sekarang kan karena finance mungkin ya. Betul. Kalau finance kan, kalau orang ya mungkin kebanyakan sih kayak mungkin menengah ke bawah, sorry ya, mungkin gitu. Ketika ada merasa rugi, mereka merasa ya tidak worth it. Tidak worth it. Kalau rugi tidak worth it gitu ya. Karena mungkin dari sisi, tidak lihat dari sisi belajarnya atau mungkin ya seperti itulah. Tapi padahal kalau lu kuliah juga banyak yang DO, banyak yang nggak selesai, Sebenarnya kurang lebih mirip ya. mirip. Ya, tapi tergantung, kadang-kadang ada juga mungkin ya, gua nggak tahu, ada oknum-oknum abal-abal gitu kan, banyak juga. Tuh. Ya, Ya, jadi memang mungkin karena beberapa oknum juga lah. harus diawasi tetap kan. Betul. Ya, gua nggak ngerti dan nggak, ya bukan di bidang gua, jadi Betul. selama ini sih gua nggak ada rugi. Gua nanya-nanya aja deh, nggak usah ikut kelas, boleh nggak gua nanya? Nggak apa, aman. Apa nih? Aman. Gua usah bayar kelas boleh nggak? Sulit kayaknya. Ya, gua harus bayar kelas gua nih. Soalnya jadi kan gue nggak punya tanggung jawab buat respon lu kan. Ah, tuh kan. Kalau kelas kan gue harus ada tanggung jawabnya gue. Nah, Nggak gue buka sih. yuk. Jadi lu tutup kelas nih? Saat ini ya. Oke. Kayaknya pada tahun lalu ya. Tutup kelas? Lebih ke nggak Pilih-pilih? lah. Oh, lu limitin gitu ya? Limitin sekarang. Sekarang berapa maksimum lu? Kurang lebih sekarang yang gue terima di khususnya untuk yang private tuh 150 orang doang. 150 orang doang ya? Oke, Betul. kita tutup dulu ya. Tutupnya biasa kan? Ya nggak usah di ini karena dia udah vacuum. Vakum door ya. Ini konsepnya kayak wrapping gua zaman dulu, John. Waktu Oh, ya? C300. Jadi dia ada, kalau gua kan KW-KW ya. Kalau lu kan Bitcoin nih. Keren ya. Ya memang harus nyentrik gitu. Oke, kita lanjut langsung ke depan lagi. Ini adalah mobil terakhir dari Kajo yang akan kita bahas hari ini. Mobil terbaru dari beliau, Yap. Ferrari 296 GTB. Ya. Bukan GTS ya? Bukan, atasnya nggak bisa buka. Nggak bisa buka. Kenapa lo ngambil Ferrari 296 GTB ini? Balik lagi ke tahun baru ya. Maksudnya tahunnya lebih baru. Tahunnya baru ya? Jadi memang ngambilnya pinginnya yang baru, interior baru, dan futuristik juga. Balik lagi ke konsep awal plan pas beli Porsche, Oke. pinginnya yang teknologinya cukup canggih. Oh, ya karena dia orang basicnya IT ya? Betul, dan ini kalau nggak salah teknologinya F1 juga ya, maksudnya hybrid kan. Iya. Ini kayak versi lightnya SF90. Betul, Iya. betul banget. Udah di wrapping juga, Ini dekal ya, terinspirasi bukan dari mobilnya si Ray juga sih. Gabriel Ray. Ya, Le Mans Edition. Ini PPF Sudah. plus di dekal. Dekal, semuanya udah PPF terus di dekal. Oke. Emang lu suka dekal-dekal gini ya? Karena kalau nggak punya identity bro. Iya. Nggak ada bedanya dengan mobil-mobil yang tidak wrap sih. Karena kan yang lain nggak mau di wrap kan. Nanti lu kalau lagi di spa mana ketahuan dong lu. Enggak lah. Nggak gitu. Nggak kesana maksudnya. Nggak kesana maksudnya, Pak.
Oke, kita lanjut ya. Gimana? Lu puas nggak? Nggak tahu, setelah punya mobil kedua, yang ini kayak jadi biasa juga sih. Gimana sih rasanya? Lu udah punya mobil mahal lebih dari 3, lebih dari 2. Mungkin sekarang udah cukup lah kayak gitu Oh, loh. gini rasanya gitu. Ya gini rasanya dan udah cukup lah. Sebenarnya pas gua tuh nggak kepikiran mau beli lebih dari ini. Heeh. Cuma ada karena satu momentum yang dimana dulu sempet diremehin lah. Oke. Kayak contohnya pas gue beli Porsche itu, dulu gue mau beli, gue nggak dibolehin masuk bro. Masuk ke klub. Masuk ke dalam, masuk ke dalam Porsche-nya. Pas gue mau Serius? beli, iya. Terus itu showroom pertama. Showroom kedua, gue nggak boleh test drive. Gue boleh masuk tapi nggak boleh test drive. Heeh. Nah, showroom yang ketiga bolehin gue masuk test drive, ditemenin, terus benar-benar suportif. Dan tapi lebih mahal. Tapi gue bilang, gue beli. Oh. Gue lebih ngerasa gue dihargai dan gue ngerasa kayak lebih, oke, gue nggak peduli. Gue after Showroom shopping, mana tuh, coba sebutin showroomnya. Jadi gitu. Jadi waktu beli Porsche seperti itu. Nah, cuman pas gue beli Porsche, gue kan mau beli McLaren tuh. Nah, McLaren pun juga unik tuh pas gue mau cari. Heeh. Dia bilang, kan gue lagi nanya-nanya. Iya. Gue mau bilang mau lihat gitu kan. Iya. Terus gue dibilang, lu kalau cuma baru mau lihat, mending nggak usah. Heeh. Digituin juga tuh. Pernah. Diremehin juga lu? Diremehin juga. Nah, Oke. tapi mobil yang satunya, dia bebasin gue, cek dan lain-lain. Terus, yaudah, gue bungkus. Lu langsung beli itu ya? Beli, tapi waktu itu kan sempet digoreng-goreng tuh. Udah gue mau beli yang ini, tapi dia bilang, nggak jadi, gue naikin harganya, katanya. Oh. Terus akhirnya ada yang ini yang kayak lebih cocok. ya dia memang mau lepas barang. Oke. Terus harganya dia nggak gorengin. Maksudnya dia jual harga ya udahlah memang mau lepasin. Oke. Gue beli akhirnya. Berarti lu rata-rata beli mobil karena dihina gitu ya? Kasarnya begitu. Kasarnya begitu. Nah, tapi uniknya pas gue beli ini semuanya terbuka, Bro. Oh iya? Iya. Maksudnya terbuka gimana? Bajunya ya dibuka? Enggak, mereka welcome. Udah lihat aja, datang aja kayak gitu. Oh. Terus mereka benar-benar full service, Bro. Oh iya, ini beli di mana? Sama ko Andreas Stanley. Oh, Andre Yes. Stanley kawan kita juga. Oh. Iya, dia mah orangnya gacor. Oh, dia baik banget. Dia datang, "Jo, mau coba?" Hah. Kan mobil mahal, Bro. Iya. Gue bilang, kok kalau gue belum ada niat, belum ada DP, gue nggak berani nyoba. Gue bilang, Iya, iya. Dia jadi bilang- gue DP dulu, baru gue berani nyoba. Oh, iya, iya, iya. Tapi dia bawa gue test drive. Beli Maksudnya aja? dia yang ngedrive, gue yang duduk samping. Padahal dia bilang, coba aja bro, nggak apa-apa. Gitu. Lu nggak mau, nggak enak Nggak ya? mau, nggak enak. Akhirnya lu beli juga? Akhirnya gue beli. Karena dia servisnya bagus, oke kok. Hal itu juga sih, Kalau ada cewek servisnya bagus, kira-kira lu nikahin nggak? cewek gue. Oh, ngetes dulu. Cewek gue. servisnya Eh. bagus. Oke, kita lihat dalamnya. Oke. Bentar lagi udah mau berbuka puasa. Yes. Tadi gue mau ngajakin lu war takjil, tapi di Pik ini susah cari gorengan. Iya, kayaknya susah. Nanti next time boleh ya? Boleh, ayo. Oke ya. Bikin video juga boleh, vlog bareng Iya, boleh kita juga. coba komen kira-kira kita war takjil pakai mobil yang ini, Ferrari atau McLaren. Komen dulu John. Boleh, Oke, boleh, boleh. Kita lihat bagian dalamnya. Wush. Lebih Wih, futuristik. anjir, masih diplastikin biru-biru nih. Betul. Soalnya pas beli mobil ini juga masih baru. Ini kan tahun 2023-an ya. Heeh. Tapi kayak mungkin dia ambilnya 2024 lah gitu. Oh, kilometer berapa? Pas gua beli 2600. 2600 ya. Oh, masih low KM banget Low ya. KM banget. Ini udah kulit coklat. Tuh. Terus juga ini sih emang udah teknologi ya, Betul. ya. 296 Apalagi GTB ada dashboardnya. tulisannya. Dashboardnya. Boleh denger suaranya nggak? Boleh. Gue suka nih tombol apa tuh? Tombol giginya ya. Yes. Masukinnya lucu ya. Betul. Tapi kan pakai pedal shift. Lu rata-rata pakai otomatis ini kan? Iya, tapi bisa manual, pedal Ini shift. buka pintunya di sini, buka kacanya di tengah ya berarti ya? Iya, di sini. Nah, buka aja. Gue masuk ke dalam ya, kita lihat ya. Cobain. Nah, oh gila. Dia ini hybridnya pas kapan keluar listriknya? Bisa lu pilih. Jadi Oh. pas lu start ada pilihan lu mau hybrid atau mau start engine. Oh, ada suara gitu. Yes, suara nyalanya. Lucu ya? Nah, terus kalau lu mau nyalain, lu harus pakai yang ini, yang Bendera? atas hybrid, yang bendera. Oh, coba dengerin. Tuh. Ini listrik nih. Oh, ini baru mesin. Ini mesin. Tadi listrik. Coba lu Listrik ganti. ini. Switch. Tuh dia lagi warm up, jadi dia nggak langsung. Oh. Lagi panasin. Tuh, ini hybrid. Karena lagi panasin, jadi dia nggak bisa langsung ke. Nggak bisa langsung listrik. pindah ya? Betul. Lucu banget nih kayak Modena loh ini. Ya, terus lu bisa lihat kalau gua lagi nyetir kilometernya berapa. Oh, jadi cewek lu Ya langsung bisa kalau lihat lagi speednya berapa. jangan kenceng-kenceng gitu ya. Biasanya gini bro. Takut sayang, Takut. takut gitu. Diem dia biasanya. Diem ya, pasang seatbelt kenceng-kenceng. Oke, ini AC-nya di sini, kisi-kisinya. Oh. Menarik ya, kisi-kisi AC-nya juga ini nih, Yes. goyang-goyangnya lucu nih. Ya settingannya enak. Ini udah soft touch semua ya John ya? Soft touch semua. Ini ada Alcantara dicampur sama, ini kayak mesh-meshnya gitu. Betul. Nah, Campur. coba lu geber sedikit. Nah ini udah. Oh, nah, ini ini hybrid? listrik hybrid. Oh, tukar hybrid. Hybrid. Nah sekarang kalau ini gue nyalain mesin only. Ya. Nah
Coba, suaranya bagus nggak tapi? Oke lah. Coba, berapa cc? Ini berapa itu? Ini 700 apa? 800. cc? Lu kira hijet apa? HP itu HP. Gua nggak tahu kalau CC. Dia cuma tahu beli. Ah. Oh. Suaranya nggak? Panas juga anjing. Buka mesinnya gimana nih? Langsung angkat aja. Ini enak Panas nih, nggak ya? certifying bisa kerja. Enggak. Oh. Ini kaca jadi bisa lihat dari luar dan dari dibuka. Oke. Tapi suaranya emang nggak terlalu kenceng ya? Iya, jadi gue sebenarnya mau ganti knalpot. Oh, belum ganti knalpot Ya, ya? cuman dia nggak bisa Gintani nggak bisa karena Yang ECU-nya lain. di lock. Oh, I see. Gue nggak tahu cuman mobil ini doang, sedangkan SF bisa semua. Pakai Gintani. Gintani 488 juga bisa, cuma 296 doang nggak bisa di ini. Ada Gintani. sasis numbernya di situ. Betul. Begini mesinnya ya, John ya. Betul. Terus kalau kerennya Ferrari ya, kan ini kan custom juga ya. Jadi Oh. di depan tuh kelihatan tuh speknya dari depan mesin. Oke, kita tutup dulu ya. Ya ini standar Ferrari zaman sekarang. Gue suka dashboard konsol tengahnya tuh. Betul. Gede contohnya. ya? Gede. Gue masukin Koperimo gua yang kabin bisa masuk. Bisa ya, muat ya? Termasuk tas ransel gua. Tas padel. Belum punya. Gue nggak main pedal soalnya, Oh, jadi nggak tahu. oke. Ya ini spek-speknya. Oh, ada spek-speknya ya. Ya, modification-nya. Dia waktu order sesuai dengan spek ini ya. Betul. Yang mau centang apa nanti dia tulisin di situ semua. Iya. Betul. Kenapa tapi nggak beli Lambo? Gue mau beli Lambo Aventador sebelum pas milih ini atau Aventador. Iya. Cuman pas mikir jalan di perumahan gua tuh masih banyak polisi tidur yang lumayan tinggi. Itu Gua satu. naik, iya. Kedua, suaranya lumayan kenceng Kenceng ya? Iya. Pas gua ganti ini Gintani, bro, gua aja takut, bro, di komplek. Makanya kalau gua malam pulang, gua nggak berani bawa ini. Komplek gua bisa ngomel. Iya bener. Pernah soalnya. Gue udah pernah ke rumah dia ya. Pernah lagi. Bener-bener. Iya. Gua sempet kan driver gua lagi bersih-bersihin mobil. Bang, Ini showroom ya? Dia nggak mau jelasin terlibat. Iya, Pak. Digituin. Dikirain showroom. Oke, berarti ini achievement lo dari apa? Ini jadi pas gua shorting ini pas yang bear market. Nah, yang ini tuh bablas ternyata sampai dalam banget. Heeh. Nah, jadi gua mikir ya udah deh, gua jadiin aset aja deh gitu loh. Oke. Kan ini kan lumayan aset liquid ya Iya. dibanding tanah. Iya. Gitu. Ya udah gua ambil dan bisa jadi personal branding juga lah kasarnya. Terakhir nih ya, berarti kurang lebih lu mendapatkan ini semua dari hasil trading kripto ya. Kita jangan ngomongin bagusnya terus. Ya. Hancurnya apa, John? Hancurnya tergantung dari apa yang lu mainin ya. Karena kan beberapa karakter beda-beda tuh cara mainnya. Kayak kita ngomongin emas. Emas kan lu bisa koleksi emas batangan langsung. Tapi lu bisa mainin forex. Iya. Nah, kan beda tuh. Iya. Nah, kalau lu pegang emas, ya harga emasnya yang turun. Iya. Kalau forex, duit lu bisa hilang semua. Sama kayak kita ngomongin, kan forex kan ada gold juga kan? Iya. Nah, tapi di kripto ada yang seperti itu. Either lu pegang BTC doang, memang harganya turun, tapi lu tetap punya satu BTC. Iya. Atau lu main tradingin kayak yang forexnya. Oke. Jadi, kalau lu salah ya, dan habis total, bisa bangkrut. Paling apa sih apa? Paling apes, mungkin bukan paling apes ya, kerugian kali Paling ya. rugi lah. Dulu mungkin pernah kayak hampir 50, 60, 70% malah Heeh. rugi dari harta gua yang gua masukin, bukan aset lah yang Aset gua masukin lu. ke kripto. Itu pas baru-baru berapa tahun main? 2022 2023 itu momen bear market yang luar biasa lah menurut gua, karena waktu itu yang hancur tuh bukan karena bear market biasa aja, tapi exchange yang jualnya tuh hancur, yang top 2 Oke. gitu. Jadi waktu itu FTX hancur, Luna hancur, mungkin lu nggak tahu, tapi itu benar-benar membuat dari BTC Goyang tuh- ya? Iya, dari BTC 60 ribuan sampai 15 ribu. Oh iya. Sekarang kan masih 60 ribuan tuh. Nah, cuman kemarin naik sampai 120 ribuan kan. Ini- BTC sampai 15. Ini sekarang masih bisa ada potensi naik. Menurut gua orang kaya itu muncul dari pas bear market, bukan pas masuknya di bull market. Berarti sekarang dong nih. Harusnya sekarang lu baru mulai masuk. Paling Gitu. lama kapan kita masuk action? Di Sampai tahun bulan berapa? ini boleh sih, maksudnya tahun ini, dan menurut gua di area 60 50 59 kan, ini kan kemarin terendah 59. Iya. 60 ribu ini udah oke sih. Jadi selama lu masih beli di bawah 70 ribu masih oke. Di bawah 70.000. Ya, karena kan udah turun 50%, bro. Iya. Gitu. Justru pas yang salah itu kalau lu beli pas lagi ATH, lagi bull market, itu orang-orang udah exit, bro, mulai kurangin barang. Oke. Gitu. Iya. Jadi gitu ya. Oke, ini kan ada logo-logo koin ya. Yes. Yang paling cuan pembawa lu jackpot yang mana nih dari semua koin ini? Nah, kan banyak yang bilang gua itu cuan atau main di Bitcoin. Iya. Justru gua nggak banyak di Bitcoin. Justru cuannya nggak di Bitcoin. Cuan pertama terbesar gua itu adalah di Solana. Solana ini. Solana itu. Oke. Nah, Itu jackpot lu. Jackpot pertama itu
pas Solana $9. $9 lu masuk ke $9. Masuk $9. Gue mulai reduce di $250 sampai 300. Nggak sampai 300 sih, 290-an lah. Dari $9 ke $290. 250 terus 290. Berarti lu masuk $9, lu exitnya di 250 250. sama 290. Ya, pelan-pelan. Kali berapa tuh? Lumayan. Lumayan lah. Oke, habis Solana, Habis itu di Sui. Sui. Sui ini lumayan banget. Justru gue jackpot berkali-kali di Sui. Sui ya. Ya, itu kayak bisa profit sekali 50 sampai 100%, sampai 300% di spot only malah. Yang kalau lo beli misalnya gold di $1.000 nih, udah naik sampai 3.000, 5.000 kayak gitu loh. Oh. Gue udah secuan itu di Sui. Sui. Nah, sisanya paling trading di Hyperliquid Tipis lah. ya. Cuman Oke. beberapa teman-teman banyak yang cuan banget tuh di Hyperliquid. Di Hyperliquid. Sampai triliun beberapa teman Ini ada. ada meme koin bagus nggak nanti? Gua kalau meme tuh susah bro, kayak Doge aja. Ini meme nggak jatuhnya? Altcoin yang lumayan besar daripada meme. Ya abis ini kira-kira selain Bitcoin ambil apa? Kalau Solana udah cukup oke sih banget, karena harganya udah turun jauh ya. Oke. Solana terus Sui oke. Jadi gue lebih senang sama kripto-kripto yang turunnya udah banyak, tapi fundamental dan organisasinya masih jalan. Prediksi lu Bitcoin tahun ini bisa naik sampai berapa? Minimal 80.000 udah pasti bisa lagi sih. Minimal 80.000 ya. Hopefully 100.000 lah. Bisa nggak kira-kira? Kalau ada sentimen yang cukup bagus, katalis yang bagus, harusnya bisa. Bisa ya, tergantung ya. Betul. Tergantung dunia. Lu mau tahu nggak tahun lalu? Hah? Gua tuh cuman ekspektasi 2025 gua tuh naik portofolio cuma 30%. Tapi ternyata portofolio gua gain sampai 15.000%. Kok bisa? Pertama, awalnya gua nggak yakin gara-gara si Trump pasang tarif kan. Nah, ternyata dia cancel. Oh iya. Langsung semua tiang itu. Wih. Langsung gokong. Nah, terus karena gue leverage tuh lu pakai faktor pengkali lagi. Jadi kalau Oke. 1% lu kali 100, langsung 1% naik, 100% naik tuh, Iya. profitnya 100%. Kali ya. Kali. Nah, gue sampai pokoknya in total portofolio gue itu outperform 15.000 dari BTC. Jadi portofolio gue dengan BTC, kenaikan BTC itu perbedaannya bisa sampai 15.000. Cuan Gitu. banget ya. Ya, tapi jujur ya, kita kurang paham. Banyak harus belajar sama Koko Kevin. Lu nggak mau beli mobil JDM tuh? Kayak gitu keren Banyak ya, tuh R34. teman-teman bilang beli JDM. Keren tuh. Iya. Dadah. Teman banyak bilang suruh beli JDM karena Eropa semua. Tapi menurut gua ya, kalau lu branding, lu harusnya ngambil satu mobil ini. Yang luxury ya? Luxury, Rolls Apa tuh? Royce. Rolls Royce, RR. Belum ada lu trader-trader yang karakternya kayak lu pakai Iya sih. Rolls Royce. Jarang juga sih yang Nanti gua ngomong gini besok ada yang beli nih. Mendingan lu duluan. Kan Iya. kalau kayak di lagu-lagu orang-orang geng-geng influencer kripto kan teng neng 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 turun dari mana mobilnya kan. Terus pakai apa tuh? itu kotak-kotak kayaknya tulisan. bukan kripto bro, forex kayaknya bro. Oh, forex ya. Clipper-clipper tuh ya. Iya. Oke, saran lu buat teman-teman apa yang mau main kripto gitu? Mungkin perbanyak knowledge-nya dulu sih, karena kalau nggak ada knowledge-nya kayak lu nggak tahu lu beli barang apa kan. Kedua, mungkin kalau gue bilang lebih ke buy-nya itu mending pas lagi di bawah aja, jangan di atas. Karena kebanyakan FOMO bro, banyak Iya. yang wah ini BTC naik sampai segini-segini, terus baru mau all in di sana pas di pucuk. Iya, iya. Dan apalagi makin nafsu ketika di ATH. ATH itu kan lu nggak lihat atasnya lagi bro. Iya, iya. Sekarang udah diskon 50%. Oh, iya. Menurut gua poinnya adalah gini bro. Kita ngomongin TR, belinya dari 16.000. Iya. Gabriel dari 2000 belasan katanya kan. Jadi yang gua simpulkan semua orang kaya itu berawal dari ketika BTC either lagi koreksi jauh atau memang dia beli dari bawah banget. Intinya kalau menurut gua, maka ini kan mobil gua wrap edisi bear market. Iya. Intinya millionaires tuh muncul ketika di bear market. Dari Di bear market. ya. Oke, mungkin Jadi ada next. sultan-sultan bakal muncul dari bear market. Berarti ini bakal ada sultan-sultan lain ya? Harusnya bakal ada sultan-sultan baru nanti mungkin 2 tahun, 3 tahun ke depan. Dari mereka ngambil di bear market. Oke, seperti biasa nih, wow, ntar lagi kita buka puasa. Kita mau pakai parfum dulu. Ini Your Ya udah, Studio. sekalian. Ini kesukaan lu katanya? Ya, Dan gue bilang, Wine. ini gue lebih seneng nih. Pakai dong. Menurut lu bisnis ini bagus gak? Bagus karena kalau orang udah sayang, udah suka, pasti bakal beli terus. Bakal beli terus ya? Dan Dapat. ini menurut lu gimana? Kan lu kemarin kasih gua, terus gua punya yang lain juga kan, terus gua lihat, wah ini bagus nih, jadi gua pakai sampai yang ke Bangkok, terus ke Bali, gua pakai ini nih. Nanti gue kirim lagi berarti ya? Boleh. 189.000 murah nggak? Murah lah, ini kan Di extract atas. lagi cuy. Yoi. Extract tuh lebih tahan lama. Jadi pesan-pesan yang masih bilang mahal apa? Lu pelajari dulu lah apa bedanya extract sama eau de parfum ya. Iya. Karena ini lebih awet sih wanginya. Enak kan? Iya. Jujur, jujur. Kan gue bilang, Iya, dia WA gua. Gue WA dia, bro. Gue lebih senang yang, gue senang yang ini nih gitu Dirty loh. Mind. Iya, soalnya menurut gue punya gue justru ini lebih fresh dan gue lebih senang.
Lu mesti pada coba, serius. Yang Dirty Mind. Kajo ya bilang Dirty Mind. Lu beli yang Dirty Mind, lu pasti suka. Tuh kan. Kalau yang ini. Fresh. Enggak. Oke. Thank you John. 189.000. Ya, buat gua. Gas. Ya, boleh. Ambil. Terakhir banget ya. Mobil yang akan lu beli next siapa? Gue pengen punya koleksi Aventador. Ah, Tapi gue sedikit mikir gara-gara lu bilang soal RR sih. Gua sih fix Rolls Royce. Ya, Lu buat kan- apa? Karena sekarang gue ngerasa gue udah pegang 3 ini, kayak gue butuh yang lebih santai, yang gue di driving. Yes sir, bener. Orang bilang bro, supercar nggak enak kok, jalan-jalannya kayak kasar gitu kan, Iya. apa? Rough gitu. Atos. Iya. Nah, terus gue bilang, bro kalau mau enak jangan supercar, supir car. Supir car. Disupirin bro. Supir car Rolls Royce. Ya, Yoi, kayaknya oke fix sih. ya. Ya. Oke, kita akan nanti next. Nanti review ya mungkin Review ya. ya. Oke, terima kasih Kak Jo. Ya, Sukses thank you, terus. bro. Pokoknya apapun bisnis kalian digeluti, dipelajari, fokus, optimis ya. Memang setiap bisnis itu pasti ada oknum-oknumnya. Ya. Kita ambil positifnya. Gua nggak pernah ngeliat orang ngejudge Ya. orang dari sisi negatifnya doang, tapi apa yang positifnya bisa diambil dari konten ini, ya lo ambil. Kalau ada yang negatif, dimaafkan gitu. Mohon dimaafkan atau dikasih saran dan kritik, kita open banget. Nextnya kita konten nama siapa lagi? Komen, Roy People. Thank you sekali lagi Kak Jo. Thank you. God bless you. Roy signing out, Kak Jo signing out. Gerak.